Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi penerus bangsa pencinta matematika khususnya. Perkenalkan, saya Nihat Lubena. Pada kesempatan ini akan belajar tentang materi kelas 8, yaitu menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Namun sebelum kita belajar, klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari aku. Dan jangan lupa pula klik tombol like dan share video ini ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. Oke deh, sekarang kita mulai belajarnya. Sudah siap? Check it out. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sub pokok bahasan menentukan panjang busur dan luas juring. Sebelum kita menghitung atau menentukan panjang busur dan luas juring, saya akan mengingatkan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, dan para generasi pencinta matematika semuanya tentang apa itu panjang busur, apa itu luas juring, apa itu sudut pusat. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini. Yang dinamakan dengan panjang busur itu ini adalah seperti busur. Nah, ini AB garis yang melengkung ini disebut dengan busur. Jadi kita akan menghitung panjang busur. Ya, ini yang dimaksud. Kemudian TS, SR, RQ, QT ini juga disebut dengan busur. Jadi dalam satu lingkaran bisa terdiri dari lebih dari satu busur lingkaran. Nah, sekarang titik yang berada di tengah, nah di sini ada alfa. Alfa di sini ini disebut dengan sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Di sini sudut pusat lingkarannya ada berapa? Ada 1, yaitu KPR 1, PRPS 2, SPT 3, QPT 4. Jadi di sini ada 4 sudut pusat lingkaran. Nah, sekarang luas juring. Juring, yang dimaksud dengan juring ini adalah daerah ini yang berbentuk seperti konnya es krim Konilo. Nah, ini yang namanya juring. Di sini ada berapa juring? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke. Apabila di sebuah soal ada gambar seperti ini terdiri dari lebih dari sudut pusat, panjang busur, juringnya, maka untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi perbandingan kita bandingkan apa yang diketahui. Misalnya sudut pusatnya ya kita gunakan sudut pusatnya. Juringnya, luas juringnya kita gunakan luas juringnya. Panjang busurnya kita gunakan panjang busurnya. Dengan syarat konsepnya, kalau yang di sini KPR, maka yang di atasnya harus KPR semua yang berada di daerah KPR. Contoh, besar sudut pusat KPR, maka sebelahnya luas juring KPR, maka segini panjang busur QR. Jadi kita menggunakan perbandingan yang diketahui di soal dan tentunya urutan untuk perbandingannya kita memperhatikan acuan awal. Oke. Namun, jika di soal itu hanya diketahui satu lingkaran, ada sudut pusat, ada satu busur, maka kita menggunakan rumus. Ini rumusnya. Menentukan panjang busur dan luas juring. Panjang busur PQ dapat kita peroleh dengan besarnya sudut pusat, kebetulan di sini beta, per 360 dikali keliling lingkaran. Dalam hal ini rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Luas juring POQ yaitu sudut pusat, kebetulan di sini kami diketahui yaitu beta. Beta atau sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah
pi r kuadrat. Jadi, jika gambar hanya terdiri atas satu busur dan satu juring, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini. Namun, jika di soal itu terdapat lebih dari beberapa panjang busur dan juring juga sudut pusat, kita menggunakan perbandingan yang seperti ini. Yang ketiga yaitu menentukan luas tembereng. Luas tembereng itu adalah bagian yang kami arsir berwarna merah ini. Maka untuk menghitung luas tembereng, luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, untuk memperjelas lebih paham lagi, kami sudah menyiapkan dua buah contoh soal. Nah, ini dia dua buah contoh soalnya. Yang pertama yaitu luas juring AOB sama dengan 63 cm. Hitunglah luas juring DOC. Maka untuk menjawabnya karena di sini menggunakan lebih dari dua busur, maka kita tidak menggunakan rumus ini, melainkan kita menggunakan perbandingan yang ini, yaitu kita tulis, karena yang diketahui sudut pusat, maka kita tulis besar sudut pusat AOB, karena AOB dibanding besar sudut DOC, sama dengan, ingat, dan luas juring. Di sini yang ditulis di bagian atas harus sama dengan ini. Kalau AOB di sini juga harus AOB. Maka di sini luas juring AOB per luas juring DOC. Berapa besar sudut AOB-nya? Oh, 105. Kita tulis di sini 105 per 75 derajat sama dengan luas juring AOB-nya 63 per luas juring DOC. Setelah ini kita kalikan silang, 105 dikalikan ini, 63 dikalikan 75, sehingga diperoleh seperti ini. 105 dikali luas juring DOC, sama dengan 63 dikali 75. 105 kali luas juring DOC sama dengan, ini merupakan hasil perkalian 63 dikali 75, yaitu 4.723. Selanjutnya, untuk menghitung luas juring DOC, 4.725 dibagi 105, sehingga diperoleh 45. Satuannya cm persegi. Jangan lupa ada perseginya, karena yang di sini luas juring. Mudah kan ya? Mudah dong. Sekarang soal yang kedua. Di sini diketahui sebuah gambar. Ini apa tadi ini namanya? Iya betul, tembereng. Besar sudut SOT 90. Sebentar dulu, SOT ini sebagai apa? Iya betul, sudut pusat lingkaran. Dan panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di titik O adalah 42. Jadi ini OT sama OS panjangnya 42 cm. Tentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Sebentar dulu sebelum kita menjawab, kita menggunakan yang mana? Menggunakan rumus atau menggunakan perbandingan? Iya, kita menggunakan rumus karena hanya terdiri atas satu juring saja. Ya, oke, kita langsung menghitung yang panjang busur. Panjang busur berdasarkan rumus yaitu sudut SOT per 360 dikali 2 pi R. Ini rumus ya. Kemudian kita masukkan karena sudut pusatnya tadi kita ketahui 90 derajat per 360 dikali 2 dikali 2 per 7 dikali 42. Setelah kita kalkulasi seperti ini kita sederhanakan yaitu jadi 1/4 dikali 2 dikali 22 dikali 6. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 66 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung luas juring. Luas juring SOT rumusnya adalah sudut pusat yang kebetulan namanya sudut SOT per 360 dikali pi R kuadrat. Kita masukkan sudut pusatnya tetap sama seperti tadi panjang busur yaitu 90 derajat per 360 dikali 22 per 7 kali 42 dikali 42. Diperkecil hingga menghasilkan 1/4. Dari mana Bu? 1/4. 90 dibagi 90 sama dengan 1. 360 dibagi 4. 360 dibagi 90 sama dengan 4. Kita kalikan sehingga hasil akhirnya 1386 cm persegi. Jangan lupa kalau luas satuannya persegi.
Yang ketiga yaitu luas segitiga. Saya ingatkan kembali, luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kebetulan di sini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Maka OT sebagai alas, SO sebagai tinggi. Maka kita tulis setengah kali OT kali OS sama dengan setengah kali 42 kali 42 diperoleh 882 cm persegi. Setelah kita menghitung luas segitiga, baru kita bisa menghitung luas cembereng, yaitu luas juring SOT dikurangi luas segitiga. Sama dengan 1386, ini dari hasil yang ini, dikurangi 882, yaitu ketemu 504 cm persegi. Itulah tadi pembahasan materi tentang menghitung panjang, busur, dan luas juring lingkaran. Semoga bermanfaat dan semoga membantu pemahaman kalian untuk belajar di rumah. Untuk lebih pahamnya lagi, silakan cari soal-soal yang berkaitan dengan ini dan dikerjakan, berlatih, dan terus berlatih sehingga dapat mendapatkan nilai yang diinginkan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa klik, bagi yang belum, klik tombol subscribe dan jangan lupa pula klik tombol notifikasi yang berada di sebelah tombol subscribe agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari saya. Dan jangan lupa pula klik tombol like dan share video ini ke seluruh akun media sosial yang kalian punya sehingga agar video dari saya ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.